Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Eh, Kembali lagi di malam ini kita akan mulai pelatihan. eh, Sekarang untuk materinya adalah pelatihan EBUPOT unifikasi ya, EBUPOT unifikasi yang saat ini sudah mulai digunakan gitu, mulai per masa April ini 2022, EBUPOT unifikasi ini menggantikan beberapa SPT Podput sebelumnya gitu. Nah, di sini tadi sudah saya serahkan file studi EBUPOT-nya di grup, dan kali ini kita akan mulai mencoba untuk membuat EBUPOT unifikasinya sampai nanti kira-kira postingnya dan sampai pelaporannya nanti seperti apa gitu. Jadi silakan kita belajar bareng-bareng di sini terkait EBUPOT unifikasi. Oke, jadi di sini tadi sudah saya serahkan file ininya soal praktik EBUPOT-nya. Jadi dicontohkan di sini PT Margo Sejahtera, pengusaha kena pajak atau PKP, NPWP-nya sekian, adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri baja. Industri baja dengan alamat di Jalan Larangan nomor 2, Larangan 2 nomor 1 Kota Tangerang, nomor teleponnya adalah sekian. Kemudian komisarisnya adalah Tuan Hari dan direkturnya adalah Tuan Heru, NPWP-nya 06 sekian sekian, dan SPT ini SPT masa perusahaan ini ditandatangani oleh direktur. Dalam hal ini berarti Tuan Heru sebagai direkturnya. Kemudian dan selalu disampaikan pada tanggal 7 masa pajak berikutnya gitu. Jadi dianggap ini berarti sudah melaporkannya tepat waktu. Nah, di awal tahun 2022 PT Margo Sejahtera memiliki pemegang saham yakni Margo Corp dari Finland, Tuan Tejo, CV Jo, Komprasingono, dan PT Asyep dengan jumlah masing-masing penyertaan saham yang sama. Nah, kemudian pada bulan April 2022 ini, perusahaan melakukan transaksi dengan tanggal tanggal sebagai berikut gitu di sini. Nah, misalkan yang pertama dia ada transaksi dengan dengan Rolf Ltd, pembayaran kepada Rolf Ltd, perusahaan di Austria dengan nilai tagihan sebesar 22 juta atas persewaan mesin. Di sini tidak ada tax treaty, artinya nanti kita akan kenakan atau kita akan membuat bukti potong pasal 26-nya. Nanti kita akan coba membuat gimana caranya nanti pasal 26. Kemudian nomor 2 adalah pembayaran kepada PT Wijaya Maju Mandiri, NPWP-nya sekian, atas jasa keamanan dengan nilai tagihan sebesar 22 juta. Berarti dalam hal ini, PT Margo Sejahtera akan memotong PPh pasal 23 ya, 23 atas jasa di sini. Kemudian nomor 3, menyetorkan bunga pinjaman kepada Abdul Nurrahman selaku komisaris perusahaan bukan PKP senilai 11 juta. Nah, menyetorkan bunga pinjaman kepada Tuan Abdurrahman ini akan kita potong adalah PPh pasal 2 PPh pasal 23 juga ya atas bunga. Transaksinya atas bunga. Kemudian nomor 4, penjualan besi baja secara tunai kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Damayum, NPP-nya sekian dengan harga jual sebesar 11 juta. Ini berarti kalau kita menjual besi ke bendahara atau menjual barang ke bendahara, berarti kita kenakan PPh pasal 22 di sini. Jadi di sini adalah PPh pasal 22. Nomor 5, melakukan pembayaran atas jasa audit kepada Indra Co. Nomor NPWP-nya sekian, sebesar 86.978.210. Ini berarti kalau atas jasa kepada PT atau firma seperti ini, maka kenanya adalah PPh pasal 23 ya, atas jasa di sini. Kita lihatnya atas jasa. Oke, kemudian nomor 6, penjualan barang dagang secara elektronik kepada distributor Cendana, Solusindo, NPWP-nya sekian dengan harga jual sekian. Penjualan barang dagang secara tunai. Nah, berhubung ini tadi ada industri baja dan salah satu dan berarti kan ini termasuk jenis-jenis industri yang
pemungutnya itu pasal 22 ya. Termasuk kan kalau di pasal 22 kan kemarin ada industri otomotif, kertas, baja, dan juga kertas ya gitu. Jadi otomotif, kertas, baja, dan juga semen, industri semen gitu. Nah, berarti di sini kenanya PPh pasal 22 di sini. Kenanya pasal 22. Kemudian menjual tunai gudang senilai 999 juta kepada Menara Karya sudah termasuk PPN. Nah, ini berarti kenanya kalau menjual gedung berarti menjual tanah dan bangunan, menjual aset, maka kenanya adalah PPh final, PPh pasal 4 ayat 2 di sini. Kemudian nomor 8, melunasi tagihan senilai 5.621.000 atas jasa perencanaan konstruksi kepada CV Mastika Karya, NPWP-nya sekian, dan kualifikasi konstruksi kecil. Jasa konstruksi jelas ya, kenanya PPh pasal 4 ayat 2 atau final di sini. Kemudian nomor 9, membayar sewa pesawat PT 1000 bulan, maskapai penerbangan dalam negeri senilai 220 untuk rekreasi karyawannya ke Raja Ampat. Sewa pesawat berarti atas jasa penerbangan dalam negeri berarti kenanya adalah PPh pasal 15 gitu. Jadi di sini ada sekitar 9 transaksi yang masing-masing nanti akan kita buat bukti potongnya. Akan kita buat PPh pasal 22, 23, 26, 4 ayat 2, dan juga pasal 15. Nah, di bukti potong unifikasi ini tadi ya sesuai dengan namanya, ini juga sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya di YouTube. Jadi, kalau dulu SPT itu kan dibagi per masa ya, per jenis pasal gitu. Ada pasal 21, SPT masa PPh pasal 21, SPT masa PPh pasal 22, kemudian pasal 23, pasal 4 ayat 2, pasal final gitu. Nah, pasal 15 gitu. Jadi masing-masing ada SPT-nya gitu. Nah, mulai April ini maka seluruh SPT masa PPh kecuali PPh pasal 21 ya. Kecuali PPh pasal 21 itu digabung menjadi SPT masa unifikasi gitu. Jadi digabung jadi pasal 21, pasal 22, kemudian pasal 23, 4 ayat 2, 15, 26 itu sekarang digabung dalam SPT unifikasi gitu. Untuk pelaporannya serta batas penyetoran dan batas lapor itu masih sama ya. Jadi batas penyetorannya itu paling lambat adalah tanggal 10 bulan berikutnya, sementara kalau untuk pelaporannya paling lambat adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Sementara kalau yang sifatnya disetor sendiri, maka itu paling lambat adalah tanggal 15 gitu. Jadi secara umum untuk penyetoran, pelaporan itu masih sama menggunakan aturan secara umum, aturan di KUP-nya gitu. Nah, berarti dari sini setelah kita mencatat semua transaksi-transaksi tadi, berarti kita dari sini kita masuk ke SPT unifikasinya gitu. Oke, kita akan masuk ke SPT unifikasinya. Sampai sini sebelum kita masuk ke SPT-nya, mungkin ada Bapak Ibu yang perlu ditanyakan terkait unifikasi, silakan. Pak mau nanya, Silakan. kalau yang sebelum-sebelumnya kita pakai yang bukan yang unifikasi itu nanti otomatis ke bawah juga Pak datanya. Nah, Kalau yang input sebelumnya. setahu saya belum ya, gitu. Kecuali kalau kita manual ya, harus impor dulu gitu. Karena dia nggak bisa, setahu saya nggak bisa otomatis ya, gitu. Jadi kan sebelumnya kan kita dari ISPT ya, berarti ya. Contohnya kayak PPh final gitu, 4 ayat 2. Ada namanya ISPT PPh pasal 4 ayat 2. Nah, ketika nanti kita mau buat bukti potong 4 ayat 2, dari masa sebelumnya, itu nggak bisa otomatis muncul di EBUPOT ini gitu. Jadi setahu saya itu harus diinput secara manual dulu atau nanti bisa juga pakai impor dulu gitu. Diimpor pakai CSV seperti biasa baru nanti baru masuk ke unifikasi gitu. Setahu saya seperti itu Bu ya gitu. Jadi nggak bisa otomatis masuk gitu. Oke. Oh, berarti kayak PPh 23 yang kita udah masukin di bulan-bulan EBUPOT. sebelumnya itu yang biasa, di Bupat biasa gitu. Nah, nanti bulan kita pakai unifikasi
di akhir tahun nanti jadi gabung dua gitu dong Pak ya, antara yang ibu pot dengan yang unifikasi gitu. Ibu pot. Kan kita sebelumnya pakai Hmm. ibu pot tuh Pak ngisinya PPh 23-nya. Nah, Hmm. sekarang kan unifikasi berarti kita pindah dong 23-nya pakai yang di unifikasi. Itu nanti akhir Iya. tahun akan bisa gabung gitu. Harusnya sih nanti ke depannya kemungkinan Ebupot 23 akan melebur ke unifikasi ya. Harusnya Oh. seperti itu gitu. Karena kan itu jadi satu sebenarnya gitu. Jadi kalau sekarang sih masih ada dua ya, masih ada dua, ada Ebupot 23 dan Ebupot unifikasi. Padahal sementara juga pasal 23 itu, PPA pasal 23 itu juga bisa dibuat di unifikasi gitu. Nah, kemungkinan sih nanti eh, PP Ebupot 23 kemungkinan nanti akan dilebur ke Ebupot unifikasi gitu. Jadi nanti semuanya tinggal jadi satu gitu. Jadi nanti kemungkinan ketika di akhir tahun tidak ada lagi double bukti potong seperti itu. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Tapi nanti kita kita tunggu aja ya pengumuman resminya dari DJP karena mungkin juga ini masih baru jadi belum belum eh, apa belum banyak disosialisasikan juga ya ke wajib pajaknya gitu. Cuman harusnya sih menurut saya karena Ebupot unifikasi itu sudah merangkum PP 23, PPA 23, harusnya yang Ebupot 23-nya juga sendiri itu harusnya nanti akan dilebur ya daripada membingungkan wajib pajak kan ya udah jadi satu aja kalau seperti itu harusnya gitu. Oke, ini akan saya share ini jadi seperti biasa ya. Jadi untuk pelaporannya itu kita masuk ke DJP online seperti ini tampilannya. Nah, yang harus kita perhatikan di sini adalah untuk pelaporannya itu nanti ada di menu lapor di sini. Di menu lapor. Nah, di sini ada dua menu, pelaporan dan pra pelaporan. Kalau pelaporan itu kita tahu ya bahwa di sini ada e-form, ada e-filing dan sekarang ada SPT via materai. Kalau ini saya masih belum paham aturannya seperti apa teknisnya. Nah, untuk EBUPOT itu kita masuknya ke pra pelaporan. Jadi ke pelaporan dulu EBUPOT ini. Nah, di sini ternyata Anda belum memiliki menunya gitu. Anda belum memiliki otoritas untuk mengakses menu ini. Nah, berarti kita harus munculkan dulu nih. Kita harus aktivasi dulu menu apa? Menu EBUPOT-nya. Caranya di mana? Masuk ke profil di sini. Kemudian kita pilih aktivasi fitur. Nah, di sini ada EBUPOT unifikasi dan EBUPOT 23. Nah, kalau ini berarti kita tinggal centang saja dua-duanya. Ini juga ada beberapa ya akses layanan yang bisa kita gunakan. Jadi sekarang Jadi sekarang DJP Online itu semakin banyak akses layanan yang bisa kita aktivasi. Jadi karena arahnya kan ke depan kan ini ya, ke depan itu arahnya ya semuanya semuanya bisa digunakan secara online gitu. Jadi di sini ada e-reporting investasi, rumah konfirmasi, e-objection ini kalau untuk keberatan, e-PHTB ini kalau untuk validasi penjualan rumah gitu, ada e-SKD, info KSPP dan sebagainya gitu. Jadi untuk e-buput unifikasinya kita pilih di sini, kita centang dua-duanya. Yang nanti akan kita gunakan yang ini ya, unifikasi. Kemudian kita ubah fitur layanan di sini. Anda yakin akan mengubahnya, kita pilih ya. Oke, sukses, berhasil diubah. Jadi berhasil kita aktifasikan ini. Nah, biasanya nanti akan kita login kembali ya. Gitu. Untuk login, saya akan stop share screen dulu. Saya akan login lagi. Sebentar.
Oke, nah sekarang kita balik lagi di DJP Online ini. Nah, sekarang kita cek menu menu EBUPOT-nya, kita balik lagi ke lapor. Kemudian kita pilih pra pelaporan di sini. Nah, sekarang sudah muncul ya dua menu baru sekarang, EBUPOT unifikasi dan juga EBUPOT pasal 23. Nah, ini yang tadi mungkin ditanyakan. Jadi kalau sudah ada U23, kalau kita sudah buat 23 di sini, apakah perlu buat di sini juga? Nah, jawabannya harusnya tidak perlu ya. Jadi salah satu aja gitu. Jadi biar tidak double bukti potong gitu. Oke, nah kita masuk ke EBUPOT unifikasi sekarang. Oke, di sini kita pilih. Nah, di sini belum ada yang kita buat di sini. Misalkan eh jadi ada 4 menu ya di sini ya, pajak penghasilan, kemudian SPT massa, kemudian di sini ada pengaturan. Nah, pertama yang harus kita lakukan di sini adalah kita masukkan dulu penanda tanganan EBUPOT ini ya gitu. Jadi dalam hal ini adalah si pengurusnya gitu, pengurus atau nanti kira-kira kuasanya siapa gitu. Nah, di sini kita harus memasukkan NPWP atau NIK-nya gitu. Jadi kalau dia sudah punya NPWP ya sebaiknya gunakan NPWP, tapi kalau tidak ya silakan gunakan NIK kalau dia belum punya NPWP. Gitu. Oke. Nah, kita input di sini NPWP, nanti otomatis NPWP-nya muncul ya di sini ya, gitu. Nah, kita coba di sini kita input dulu NPWP-nya. Sebentar. Iya. Oke, berikutnya
Oke, nah di sini tadi setelah kita masukkan penandatanganannya, jadi kita masukkan dulu NPWP-nya di sini, otomatis nanti muncul. Kemudian di sini ada status aktif atau tidak. Nah, kalau sudah, biasanya akan muncul di bawah ini eh, nomor identitas, nama, bertindak sebagai apa pengurusnya, gitu. Nah, di sini ada status tidak aktif, artinya kalau tidak aktif itu berarti dia tidak bisa menandatangani e-Bupot ini. Jadi tinggal kita aktifkan saja di sini. Kita aktifkan. Nah, berarti sekarang aktif. Berarti dia sudah bisa menandatangani e-Bupot gitu. Nah, kalau misalkan kita mau menambahkan orang, nah tinggal kita masukkan lagi aja NPWP-nya berapa, kemudian kita klik aktif di sini, kemudian kita klik simpan gitu. Jadi ada boleh menambahkan orangnya ya di situ. Oke, nah kalau sudah di sini dari setelah pengaturan ini kita masuk ke pembuatan e-Bupot sekarang. Nah, pembuatan e-Bupotnya itu kita masuk ke sini, pajak penghasilan. Nah, di sini ada beberapa menu. Di sini ada PPh yang di store sendiri, PPh final 4 ayat 2, 15, 22 dan 23. Kemudian ada PPh non-resident, berarti ini untuk PPh pasal 26. Kemudian impor data PPh, ini berarti untuk impor CSV-nya, dan juga nanti kita bisa posting di sini. Nah, untuk posting gitu nanti kalau sudah kita selesaikan semuanya ya gitu. Nah, sekarang kita dari soal yang tadi, kalau dari soal yang ini, nah kalau dari soal yang ini pertama kita coba buat dulu untuk yang pasal 26-nya ya di sini non resident pasal 26. Nah, kita coba pilih di sini non resident. Nah, di sini ada rekam, di sini ada daftar dan juga rekam. Nah, kita akan coba rekam di sini. Nah, untuk perekaman di sini kita masukkan tahun pajaknya 2022. Kemudian di sini masa April ya, kita pilih masa April. Kemudian TIN-nya di sini kalau TIN itu artinya NPWP tapi bagi orang luar ya gitu. Tax Identification Number gitu. Jadi ya istilahnya ini NPWP bagi mereka gitu. Kira-kira NPWP-nya berapa gitu. Misalkan 00 kalau misalkan kita nggak tahu ya NPWP-nya berapa, kemudian tadi namanya siapa? Namanya di sini adalah Rob LTD. Kita masukkan di sini. Alamatnya di mana misalkan kalau kalau di sini ya Jakarta misalkan, kemudian negaranya
Kita pilih Austria. Ini tempat tanggal lahir. Ini kalau untuk orang pribadi ya sebenarnya ya, orang pribadi tapi pasal 26 gitu. Oke, kita skip aja. Tanggal lahirnya ya sesuaikan dengan paspor atau kitasnya mereka ya kalau ada. Tanggal lahirnya misalkan tahun 90 misalkan. Oke, kita sesuaikan aja. Nomor pasportnya berapa, nomor kitasnya berapa. Oke, kemudian kalau sudah ini identitasnya, kita masuk ke berikutnya. Nah, sekarang pajak yang dipotong. Nah, untuk pajak jenis pajak yang dipotong, kode objek pajaknya adalah, nah kita cek dulu nih di sini. Ada macam-macam di sini. Nah, tadi kan transaksinya itu atas pembayaran dengan nilai tagihan atas sewa mesin. Persewaan ya, sewa. Nah, berarti kita cek di sini ada tidak yang sewa. Oke, di sini sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ya, pasal 26. Nah, kita pilih yang ini. Kemudian di sini ada pilihan tanpa fasilitas, ada SKD-nya ditanggung pemerintah atau fasilitas lain berdasarkan apa. Nah, kalau tidak ada apapun gitu, tidak ada fasilitas apapun, berarti kita pilihnya yang tanpa fasilitas. Kemudian penghasilan brutonya berapa? Kita masukkan penghasilan brutonya tadi adalah sebesar di sini 22 juta ya. Di sini 22 juta, berarti kita masukkan. Oh, 22 juta. Oke. Nah, di sini sudah otomatis tarif PPh pasal 26 adalah 20% ya. Tadi juga dijelaskan di sini tidak ada tax treaty-nya gitu. Jadi kita anggap langsung aja kenanya pasal 26 sebesar 20% di sini. Oke. Nah, kalau sudah di sini penghitungannya pajaknya berarti 4.400.000. Kita masuk ke berikutnya. Nah, di sini kita harus tambahkan dokumen pendukungnya. Dokumen yang menyatakan bahwa kita memotong sebesar kita ada transaksi sebesar 22 juta tadi. Dengan cara misalkan di sini kita tambah, kemudian nama dokumennya apa? Misalkan katakanlah di sini ada pilihan faktur pajak, invoice, perjanjian, dan sebagainya. Misalkan kita pakainya yang perjanjian misalkan. Perjanjian, nomor dokumennya apa? Nomor kontraknya berapa? Misalkan 01 sekian-sekian tahun 2022 misalkan. Kemudian tanggalnya tanggal hari ini gitu, misalkan tanggal 13 April. Kemudian kita tambahkan. Oke, masuk ke sini. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, di sini ada pilihan identitas pemotongnya kita sebagai apa. Di sini tadi ya, pengurus, pilihnya. Kemudian otomatis muncul tadi yang aktif tadi, yang berhak untuk menandatangani e-Bupot tadi. Kemudian kita pilihkan apabila ternyata ada kesalahan di sini pilihannya apakah pengembalian pajak ataukah pemindah bukuan misalkan. Gitu. Jadi kalau misalkan ini katakanlah kalau ada kesalahan potong, kita bisa pilih salah satu pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang, artinya itu dikembalikan restitusi, ataukah boleh dipindah bukukan di sini. Nah, kita pilih aja di sini pengembalian pajak. Kemudian kita klik dengan ini saya menyatakan bukti potong tersebut secara benar dan telah ditandatangani secara elektronik gitu. Oke, kita simpan. Oke, sukses. Apakah Anda ini ingin merekam bukti potong pasal 26 lagi? Kita pilih tidak gitu. Karena kan tadi transaksinya hanya satu ya. Kita pilih tidak. Oke. Nah, sekarang otomatis muncul di sini pasal 26 di sini muncul. Cuma statusnya di sini adalah belum posting gitu. Jadi nanti akan kita posting bareng-bareng nanti. Statusnya masih normal. Normal itu artinya belum diganti, belum ada pembetulan. Nah, di sini ada 4 tombol aksi yang bisa kita pilih. Yang pertama kita bisa lihat tadi
kita bisa lihat data tadi, ini bisa kita ubah tadi, kita bisa hapus, atau kalau misalkan sudah benar, kita bisa langsung ini kirim bukti potong ini bisa kita kirim ke email gitu, ke email lawan transaksi kita ya gitu, ke Ralph ini gitu. Ini kalau pasal 26 tadi gitu. Jadi kalau misalkan oh ini masih salah nih, silakan diubah atau oh ini buat main-main dulu misalkan kayak tadi kayak sekarang ya kita lagi simulasi kalau misalkan nanti tinggal salah berarti tinggal kita hapus aja. Oke, ini terkait pasal 26 gitu. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan sebelum masuk ke bukti potong yang lainnya? Oke, kalau tidak ada kita masuk ke bukti potong yang lainnya. Nomor 2 adalah pembayaran kepada PT Wijaya Maju Mandiri atas jasa keamanan. Ini kan tadi berarti PPA pasal 23 ya, pasal 23. Kita masuk pasal 23 sekarang di sini. Rekam ini ada daftar dan rekam ya, kita pilih yang rekam. Caranya sama dengan yang tadi. Jadi pertama adalah kita harus pilih identitasnya dulu, tahun pajaknya dulu berapa, 2022, masa pajaknya April di sini. Kemudian NPWP-nya berapa? Kita masukkan NPWP tadi. Ini NPWP-nya harus sesuai ya dengan kondisinya. Nah, di sini otomatis. Nah, di sini otomatis akan muncul namanya. Nah, kalau sudah di sini tinggal kita berikutnya. Kemudian tadi ya, transaksinya kan atas jasa ya, jasa keamanan. Nah, berarti kita pilih di sini jasa apa tadi? Jasa keamanan. Nah, kita pilih jasa keamanan yang paling mendekati kira-kira apa? Karena ada banyak ya. Jasa keamanan. Di sini tinggal kita pilih di sini mana yang kira-kira mendekati jasa keamanan itu. Dan kalau subjeknya itu orang pribadi kenanya pasal 21 ya. Kita balik lagi ke materi Bupot PPA Potput kemarin. Jadi kalau si penerimanya adalah orang pribadi kenanya PPA pasal 21. Tapi kalau PT atau CV atau perusahaan maka kenanya adalah PPA pasal 23 di sini. Oke, kita masih cari kira-kira yang paling mendekati. Ini udah masuknya pasal 24. Oke, kita cari yang paling jasa keamanan itu. Nah ini ya, jasa penyelidikan dan keamanan. Oke, kita masukkan ke sini. Kodenya 24.104.32. Oke. Nah, kita sudah. Ini juga sama ya dengan yang tadi. Pakai fasilitas, ada fasilitasnya atau tidak. Nah, biasanya kan ada yang kalau dia pakai SKB atau pakai PP 23 itu kan kalau sekarang kalau dia UMKM. Nah, kalau dia pakai PP 23 maka kita tidak memotong PP 23. Kita tidak akan memotong PPA pasal 23-nya gitu. Jadi tarifnya tidak lagi 2%, tapi nanti tarifnya mengikuti pakai tarif UMKM gitu. Tapi kalau dia tidak menunjukkan itu, dia tidak menunjukkan adanya suket ini, surat keterangan PP 23, maka ya sudah, dia tetap harus dipotongnya 2%. Nah, kita pilih yang tanpa fasilitas, misalkan, kemudian jumlah penghasilan brutonya berapa? Gitu. Tadi kita cek di sini penghasilan brutonya adalah 24 juta. Nah, kita cek di sini 24 juta, tulis. Oke, sudah otomatis ya, tarifnya adalah 2% kalau dia pakai NPWP. Kalau dia tidak punya NPWP, maka tarifnya menjadi 2 kali lipatnya.
gitu. Oke, kemudian kita klik berikutnya. Ini juga sama ya dengan yang tadi, daftar dokumennya kita isi. Pilih dokumennya, misalkan sekarang invoice misalkan. Kita pilih invoice, kemudian nomornya berapa? Misalkan 02 XX 2022. Tanggalnya sama juga, misalkan tanggalnya hari ini, kita tambahkan. Kemudian setelah itu kita pilih berikutnya lagi. Ini sama dengan yang tadi, penandatanganannya ini pengurus. Namanya ini Binu Mas'ud. Kemudian ini kita centang. Sekarang kita simpan di sini. Oke, kita pilih tidak dulu. Oke, sekarang sudah ada bukti potong pasal 23 di sini. Jadi kalau tadi ada pasal 26, sekarang ada pasal 23 ya, gitu. Nah, inilah salah satu kelebihan kalau kita pakai unifikasi ya. Jadi satu tempat, satu web, satu aplikasi ini sudah merangkum semua jenis pajak yang tadi gitu. Jadi kan kalau sebelumnya kan harus kalau pakai pasal 26 harus ada sendiri. Kalau pakai final ada sendiri, pasal 23 ada sendiri gitu. Jadi nah sekarang tinggal ya sudah, tinggal kita sesuaikan aja tadi ya dengan jenis transaksinya gitu. Kalau transaksinya atas jasa berarti kenanya pasal 23. Kalau transaksinya itu tadi misalkan penjualan besi atau baja kenanya pasal 22 dan seterusnya gitu. Jadi lebih sederhana, lebih gampang menyatunya gitu. Oke, sekarang kita akan buat bukti potong yang nomor 3. Sekarang bunga pinjaman berarti ini pasal 23 lagi. Kita masukkan lagi, input lagi. Caranya sama dengan yang tadi. Masa pajaknya tahun, kita pilih tahun dulu. NPWP-nya kita masukkan NPWP-nya di sini. Oke, di sini sudah muncul ya otomatis. Kalau NPWP-nya tidak valid gimana? Ada dua kemungkinan. Yang pertama memang NPWP ini memang salah. Jadi kemungkinan nomornya salah atau memang NPWP-nya ini sudah terhapus gitu. Jadi kan ada ya kadang NPWP itu terhapus gitu karena memang secara sistem mungkin ada yang double, ada yang mungkin sudah dihapus sama pemiliknya atau sudah di cleansing sama DJP misalkan. Nah, kalau seperti itu berarti kita harus konfirmasi ulang. Benar tidak Pak ini NPWP Bapak gitu. Kalau ternyata benar sudah sesuai, ya sudah berarti ya mau nggak mau kita harus mintakan lagi NPWP yang barunya gitu. Kalau ternyata sudah terhapus gitu. Jadi dia harus buat NPWP baru gitu. Kemudian ini tinggal kita klik berikutnya lagi sama ya dengan yang tadi kodenya sekarang adalah kalau tadi terkait jasa sekarang kita masuk ke bunga pasal 23. Nah, di sini jadi kodenya adalah 24. Jadi kalau depannya itu 24 itu berarti pasal 23 ya. Jadi kan ada yang kalau depannya pasal 22, tadi itu berarti kalau depannya di sini adalah 22 itu berarti kode PPH pasal 22. Kalau di sini kodenya depannya 24 itu berarti kode atas pasal 23. Kalau di sini depannya itu 28 itu berarti PPH final di sini. Nah, kita cek di sini bunga. Oke. Ini kita juga sama tanpa fasilitas, masukkan tadi ininya 11 juta kita masukkan angkanya. Kalau tarifnya 15% ya. Jadi kan kalau pasal 23 kan cuma ada 2 tarif. 15 atau 2%. Jadi selain jasa dan sewa itu berarti 2%. Jadi ada apa? Ada dividen, hadiah, bunga, royalti. Dividen sudah tidak ada lagi. Jadi cuma ada bunga, royalti, kemudian hadiah itu berarti kenanya pasal 2 kenanya tarif 15%. Ini sudah. Terus sama dengan yang tadi ya, kita tambah dokumennya. Pilih dokumen. Sekarang apa kira-kira dokumennya gitu. Misalkan
Kalau tadi perjanjian bunga, berarti ini sama juga ya, perjanjian juga. Nomor dokumennya apa? Misalkan tadi, kemudian tanggalnya, kita pilih. Jadi kita juga harus membuat dasarnya dulu, dokumennya ini apa gitu. Bisa berupa faktur, bisa berupa invoice, bisa berupa surat kontrak atau perjanjian gitu. Jadi kita harus cek dulu nih, kira-kira dokumen untuk membayarkan ini apa. Kemudian kita pilih berikutnya, sama dengan yang tadi, kita pilih pengurus, juga sama, kemudian kita centang, kita simpan di sini. Oke, kita pilih tidak, kita cek lagi, kira-kira sudah ada 2 sekarang, belum posting ya, di sini statusnya masih belum posting. Nah, untuk penomorannya ini sendiri, itu sudah otomatis ya, penomorannya di-generate dari DJP. Kalau misalkan nanti ternyata ini dibatalkan atau dihapus, maka ini nomor ini tidak bisa digunakan kembali. Gitu. Jadi tidak perlu repot untuk masalah penomoran karena ini sudah di-generate langsung dari DJP. Gitu. Jadi tidak sama seperti e-faktur yang harus minta nomor seri dulu, misalkan. Kalau di sini sudah otomatis gitu. Jadi tinggal kita ikutin aja alurnya. Oke, nomor 3 sudah. Sekarang ke nomor 4. Sekarang penjualan besi atau baja secara tunai kepada bendahara. Nah, berarti kan ini PPh pasal 22 ya, pasal 22. Kita masuk pasal 22 sekarang sama dengan yang tadi, ini rekam. Oke, April masih sama juga, NPP-nya kita masukkan. Oke, kita masukkan di sini sudah muncul. Kemudian transaksinya atas apa? 22. Kalau terkait pembelian dari bendahara, berarti kita masuknya ke, kita coba cek. Di sini tidak ada. Bendahara. Bendahara itu oke, siap. Oke, kemudian kita cek dulu di sini. Penjualan ke bendahara. Oh, nggak ada ya. Kita cek. Ada tidak ya? Oke, sepertinya saya nggak nemu bendahara. Kemungkinan karena ini, karena dia transaksinya dengan bendahara, kemungkinan yang membuat bukti pungutnya itu adalah si bendahara ya. Jadi kan kalau bendahara itu kan mereka yang memungut ya. Jadi kemungkinan mereka yang membuat bukti pungut pasal 22 ini. Tapi coba saya sekali lagi saya cek karena harusnya karena tadi ada BUMN juga. Penjualan BBM, penjualan pulsa, gas, penjualan BBM, tergolong sangat mewah, ekspor.
Oke, sepertinya tidak ada ya. Jadi kemungkinan karena tadi ya, kemungkinan kalau ke pasal 22 itu yang membuat bukti pungutnya adalah si bendahara. Jadi kita pilihnya yang oke, jadi kita tidak usah memilih ini karena tidak ada lagi di sini pilihannya. Oke. Oke, jadi kemungkinan yang membuat bukti pungut ini karena sekarang pun juga instansi pemerintah ya istilahnya instansi pemerintah itu kalau dia kan salah satunya kan instansi pemerintah itu kewajiban memungut pasal 22. Nah, mereka juga sudah menggunakan unifikasi ini gitu. Jadi kemungkinan mereka juga akan membuat bukti pungutnya ya. Jadi dalam hal ini yang membuat bukti pungutnya adalah mereka gitu, rekanan, bukan kita sebagai penjual gitu. Jadi pembelilah yang membuat bukti pungutnya gitu. Oke, berarti kita skip saja yang nomor 4. Kita langsung masuk ke nomor 5 sekarang, jasa audit. Jasa audit tadi ya, pasal 23, jasa audit. Kita balik lagi ke sini, berarti kalau karena ada kesalahan, oke, kita masukkan NPWP-nya, jasa audit. Oke, kemudian kita masukkan bukti apa? Kode transaksinya di sini. Audit berarti masuknya ke jasa, jasa akuntansi ya di sini, jasa akuntan. Oke. Kemudian tanpa fasilitas, kemudian berapa nilainya kita masukkan. Ini ya, 86 juta ini. Oh, dia nggak bisa pakai koma. 86978210. 86978210. Kita cek. 978210. Oke, tarifnya adalah 2%. Kemudian kita pilih berikutnya. Kita dokumen sama tadi ya. Kemudian di sini kita pilih aja surat perjanjian. Kemudian kodenya 05 2022. Oke, kita pilih yes. Tambahkan di sini. Kemudian berikutnya kita centang langsung saja. Kita simpan. Penandatanganannya, oh ya, ini penandatangannya belum diisi. Ibnu Mas'ud. Kemudian kita simpan di sini. Kita pilih tidak. Kita cek di sini ada 3 bukti potong di sini. Ketiga-tiganya 23 ya di sini 23. Sekarang masuk ke nomor 6 sekarang ke nomor 6 penjualan barang dagangan secara tunai ke distributor. Ini berarti pasal 22 ya karena di sini adalah industrinya adalah baja. Nah, kita masukkan pasal 22. Harusnya sekarang ini masuk pasal 22-nya. Kita input lagi. Tahun 2022 April, kita masukkan NPWP-nya. Oke, kemudian kita lanjut ke kode objek pajaknya. Penjualan baja, kita cari yang baja. Industri kertas, farmasi, otomotif. Nah, paling atas ini ya, sorry. Di bawahnya semen, jadi penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha industri tertentu untuk industri baja. Nah, kita klik di sini, baja. Kemudian tarifnya adalah 0,3 ya.
0,3, sementara transaksinya sebesar 400 juta. Nah, kita input 400 juta. Oke, pajaknya adalah sekian, pemungutannya. Kemudian dokumennya apa? Misalkan di sini, katakanlah faktur sekarang gitu. Misalkan fakturnya, kode fakturnya berapa? Misalkan kodenya 010, kemudian 900, kemudian ini tahun pajaknya 22, kodenya nomor urutnya. Oke, tanggalnya sekian. Gitu. Jadi nomor faktur pun juga bisa kita gunakan sebagai dokumen ya. Jadi saling melengkapi gitu. Jadi kalau kita mau buat faktur ada nomor bukti potongnya. Kalau kita mau buat bukti potong ada nomor fakturnya gitu. Jadi nanti akan klop nih, akan sinkron. Oke, kita tambahkan di sini. Kemudian setelah itu kita lanjutkan berikutnya sama dengan yang tadi ya. Kita pilih pengurus, kemudian penandatangannya siapa, kemudian kita centang, kita simpan. Sangat sederhana sebenarnya untuk pembuatannya. Kita pilih tidak. Oke. Sudah ada 4 sekarang, 4 plus 26 tadi ya. Kita masuk ke bukti potong nomor 7, menjual tunai gudang senilai 999 kepada Menara Karya. Nah, ini pasal 4 ayat 2, pengalihan tanah dan bangunan, dan ini sudah termasuk PPN. Nah, ingat ya, sekarang asumsinya, sekarang kan PPN itu sebesar 11%. Nah, berarti untuk mencari DPP-nya gimana? Berarti kan kalau untuk mencari DPP berarti 999 ini kita kalikan 100. Kalau dulu kan untuk mencari DPP dengan PPN 10%, itu kan kita kalikan 100 per 110. Nah, sekarang berarti dengan adanya PPN 11%, berarti kita kalikan 100 per 111 gitu. Jadi kalau yang sebelumnya pembaginya adalah 110, sekarang pembaginya adalah 111. Nah, kalau ini kita 999, kalau kita kalikan tadi ya, kita kalikan 100 per 111, itu kan nilainya sebesar 900 juta. Nah, itu adalah DPP untuk memotong di sini penjualan gudang tadi gitu. Jadi yang akan kita input adalah nilai DPP-nya sebesar 900 juta. Dari mana angkanya? Dari 999 ini kita kalikan 100 per 111 gitu. Ini asumsinya dengan PPN yang baru ya. Tapi kalau pembuatan fakturnya dari sebelum April berarti masih pakai yang 10% gitu. Jadi asumsinya sudah pakai tarif yang sekarang yang 11%, berarti DPP-nya adalah 900 juta di sini. Nah, kita input sekarang pasal 4 ayat 2 di sini final. Nah, kita input lagi sama dengan yang tadi sebenarnya. 22 April, NPWP-nya berapa? Kita input di sini NPWP-nya. Di sini ya keterangannya sudah termasuk PPN gitu. Nanti berarti harus kita cari dulu nih nilai DPP-nya berapa. Nah, di sini kita klik berikutnya. Nah, sekarang kita cari kode depannya tadi ya. Kode depan untuk final itu adalah 28. Kita masuk ke 28 sekarang. Biasanya di bawah. Ini masih 24 ya, karena jasa itu ada banyak. Nah, 28 di sini sudah. Untuk 28 terkait penjualan tanah dan bangunan, itu kita cek di sini. Transaksi, bukan. Kita coba cek. Ini masih jasa konstruksi, sewa tanah dan bangunan. Oh, sewa tanah dan bangunan bukan, hadiah undian, perencanaan konstruksi.
pelaksanaan konstruksi, menengah konstruksi, pengawasan konstruksi bukan, pekerjaan konstruksi bukan. Oke, tidak ada penjualan konstruksi, imbalan, tidak, tidak, tidak. Oh, tidak ada ya. Penjualan, sebentar kita cek lagi penjualannya di sini. Menjual tanah, gudang ke atau kemungkinan kita masukkan ke setor sendiri ya. Nanti akan saya jelaskan bedanya ini dengan yang ini. Kita coba cek lagi. Penjualan tanah tidak ada, sewa. Oke, tidak ada. Sewa tanah dan bangunan, nggak ada ya. Tidak ada di sini. Penjualan tanah, jasa. Oke, kalau seperti ini kemungkinan ini ya, eh, penjualan tanah berarti istilahnya kita setor sendiri juga bisa gitu. Kita cek. Nah, kalau bedanya kalau setor sendiri berarti kita tinggal memasukkan aja bukti penyetoran kita gitu, bukti store-nya kita. Di sini kita contohkan. Oke, menjual tunai gudang ke Menara Karya. Sudah termasuk PPN. Oke. Tidak ada. Kok tidak ada ya? Harusnya sih ada ya. Kita coba lagi. Atau barangkali Bapak Ibu di sini ada yang sudah pernah ini, kemudian apakah memang tidak ada bukti potongnya di sini atau gimana? Ada yang mungkin mau berbagi solusinya? Ada yang mungkin sudah tahu? Karena harusnya di sini ada ya untuk pembuatan bukti potongnya. Barang tanah. 28 persewaan tanah dan bangunan aja di sini. 28402 pengalihan. Oke, tidak ada. 28402. Oh, enggak muncul ya. Tidak ada. 28. Tidak ada. Ada pengalihan hak atas tanah. Hanya sewa tanah saja ya. Oke. Oke, mungkin tidak ada. Mungkin Pak. Oke, sepertinya tidak ada. Nah, kalau tidak ada seperti ini, berarti kita anggap kita setor sendiri ya. Gitu. Kita anggap setor sendiri di sini rekam. Nah, NTPN-nya berapa? Misalkan, cuman di sini kan harus ada surat setoran pajak secara langsung ya. Jadi kita skip saja kalau seperti ini. Jadi kemungkinan ini tidak menggunakan bukti potong. Menjual tunai, tanah. Oke. Sekarang kita masuk ke angka 8, melunasi tagihan senilai 9.600.000 ini untuk jasa konstruksi. Nah, tadi ya kita sudah, kalau ini ada tadi jasa konstruksi. 2022, kemudian April, masih sama, kita masukkan. April, sini. Oke, kemudian transaksinya tadi adalah konstruksi. Konstruksi itu tadi konstruksinya adalah konstruksi kecil. Pelaksana konstruksi di sini pelaksanaan konstruksi yang kecil. Di sini 2840910 kita cek.
Oke, masukkan angkanya. Rp5.621.000. Nah, cuma di sini angkanya kan harusnya ini kemarin kan ada perubahan konstruksi ya. Perubahan konstruksi harusnya sekarang sudah berubah. Angkanya itu untuk sekarang konstruksi itu kita cek. Oke, kita coba. Karena sekarang kemarin kan saya lupa PP berapa kan tarif jasa konstruksi kan turun ya. Nah, untuk itu nah ini ya kita masukkan ke sini. Kalau pakai tarif yang baru berarti kodenya adalah 2840922, kita cek. Nah, sekarang tarifnya sekarang sudah turun jadi 1,75 ya gitu. 1,75 dengan jasa konstruksi yang terbaru gitu, tarif yang terbaru. Nah, kita klik di sini. Kita klik tambah sama misalkan ini faktur pajak, kodenya adalah 010900. Misalkan 13 tambah. Berikutnya kita centang, kemudian kita, ini dulu. Oke, kita simpan. Oke, tadi ya, jadi untuk jasa konstruksi itu kalau mau pakai tarif yang baru itu berarti jangan yang yang pelaksana jasa konstruksi tadi, tapi di bawahnya lagi ya, itu kodenya tadi adalah di sini tadi kodenya 2840922 di sini. Jadi sudah pakai tarif yang terbaru. Oke, kemudian sekarang masuk ke terakhir di sini membayar sewa pesawat, berarti ini adalah PPh pasal 15 atas jasa penerbangan dalam negeri. Nah, kita masukkan pasal 15-nya sama dengan yang tadi. Tadi kalau nggak salah dari yang paling bawah ya tadi ya. Jasa. Jadi urut jadi 22, 23, 4 ayat 2 baru nanti pasal 15. Oke, kita cari. Kalau nggak salah paling bawah di sini, charter pesawat udara yang dibayarkan atau terhutang kepada perusahaan penerbangan dalam negeri ya oleh pemotong. Nah ini berarti kita cari yang ini. Kemudian tarifnya adalah 1,8. Nah kita masukkan angkanya tadi adalah sebesar 220 juta. Oke, kita masukkan 220. Oke, sudah otomatis muncul di sini. Klik berikutnya. Dokumennya apa? Misalkan surat perjanjian ya. Nomornya 09. Oke, tanggalnya segini. Tambahkan. Berikutnya sama pengurus. Kemudian Ibnu Mas'ud. Kita centang. Kemudian kita simpan. Oke, sepertinya sudah semua tadi. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 ya. 7 plus yang tadi non-resident. Nah, ini sudah sekarang bukti potongnya sudah selesai kita buat. Nah, sekarang berikutnya setelah dari sini kita masuk ke posting. Jadi dari sini langkah ini atau dari menu ini ya, kita masuk ke posting sekarang. Nah, pada saat posting tinggal kita cari aja tahun pajaknya berapa, masa pajaknya April, kita cek langsung. Nah, di sini posting Anda akan buat, kita pilih OK. Posting ini gunanya adalah
dari bukti potong ini nanti akan otomatis masuk ke SPT masa unifikasinya. Gitu. Jadi berhasil mengirim bukti potong, kita okekan. Nah, kita cek di sini SPT masanya sekarang, kita cek di SPT masa. Nah, kita cek tahun pajaknya 2022 April, kita cek. Nah, di sini ada bukti potong tadi. Jadi ini yang harus di-store dulu ya. Jadi PP yang dipotong. Nah, enaknya ini sudah ada billingnya. Jadi langsung kita buatkan billingnya dulu nih. Kita buatkan billingnya dulu. Masing-masing tadi ya ada sekitar 7 transaksi tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 transaksi. Pasal 22, 4 ayat 2, pasal ini pasal 22, ini pasal 23, ini pasal 15, ini pasal 2, pasal final 4 ayat 2. Gitu. Ada 6 ya di sini ya totalnya. Nah, kemudian, nah ini tinggal kita buatkan saja billingnya. Kita buat misalkan kita contoh aja ya di sini, kita contoh buat billing. Jadi langsung nih, jadi nggak perlu masuk ke billing minta billing baru gitu ya di menu e-billing, jadi langsung otomatis di sini. Ini juga bisa kita cetak billingnya. Nah ini tinggal kita proses aja nanti pembayarannya. Sampai tadi muncul ya. Sepertinya nggak muncul-muncul. Nah ini billingnya ya. Jadi tinggal kita print saja. Ini kode billingnya aktifnya sampai 30 hari. Tinggal kita print. Kemudian nanti kalau sudah seperti ini, nah kita rekam bukti penyetorannya. Jadi setelah dari sini kita bukti penyetorannya kita rekam. Tinggal kita cukup ini saja, NTPN-nya kita isi, kemudian cek setoran pajaknya. Gitu. Cuman karena ini simulasi, jadi tidak bisa kita input ya karena NTPN kan harus real time gitu. Ini semuanya real time, jadi tidak bisa kita lanjutkan. Gitu. Oke, nah kalau sudah di sini, kalau sudah kita input tadi ya, misalkan ini sudah kita input, tagihannya sudah kita bayar semua, nah berarti tinggal penyiapan SPT masa unifikasinya. Jadi langkah terakhir penyiapan SPT masa unifikasi. Jadi kita pilih di sini. Nah, di sini masih draft bentuknya. Masih draft. Kenapa? Ya, karena tadi ya ada pajak yang belum di-storekan gitu. Tinggal kita lengkapi SPT di sini. Kita pilih lengkapi SPT. Ini hanya ini saja, merekap saja di sini. Kemudian kita simpan. Oh, tanda tangannya dulu kita pilih di sini. Kita simpan. Oke. Nah, sekarang sedang proses posting. Kita coba refresh lagi. Nah, ini draft. Kemudian tinggal kita kirim SPT. Nah, di SPT, langkah terakhirnya di SPT di sini. Pada saat kita kirim SPT, kita cek dulu ya di sini. Kalau DOSS ini adalah untuk yang khusus apa namanya ini untuk yang imbalan yang diterima sehubungan dengan pengangkutan orang, penyewaan kapal laut atau perusahaan pelayaran dalam negeri. Jadi ini untuk pelayaran dalam negeri. Kemudian DOPP ini adalah yang pemotongan atau pemungutan. Jadi ini kalau yang setor sendiri, pajak yang di store sendiri, sementara ini adalah pajak yang kita potong di sini. Di sini ada total DPP-nya.
Oke, semuanya. Jadi, nah, yang ada transaksi cuman ada tadi ya, ada sekitar 6 transaksi tadi. Kemudian lampiran bukti potongnya di sini, ini adalah lampiran bukti potong. Ini juga sama. Nah, induk SPT-nya seperti ini. Pasal 4 ayat 2 yang di store sendiri tidak ada. Nah, pasal 22, 26, 23, 4 ayat 2, 15. Totalnya adalah segini pajak terutangnya. Yang di store-nya berapa? Nah, ini berarti ya harusnya nanti kalau sudah berhasil di store, harusnya angkanya di sini nanti sama. Pajak terutang dengan yang di store itu harus sama nanti angkanya. Makanya sebaiknya tadi pada saat kita pilih billing, ya sudah billingnya langsung dari situ. Jadi biar tidak sampai kejadian selisih. Karena kalau selisih, walaupun Rp1, itu nggak bisa kita posting, nggak bisa kita kirim. Kalau ternyata masih kurang bayar. Kalau ternyata kelebihan bayar, ya mau nggak mau harus tadi ya, kelebihan setor tadi, kelebihan restitusi tadi gitu. Jadi pastikan pajak terutang yang ada di sini itu samakan dengan pajak yang telah distorkan. Nah, tinggal kita kirim di sini paling ujung. Nah, untuk pengiriman kita membutuhkan sertifikat elektronik gitu. Jadi pastikan pada saat kita menggunakan bukti unifikasi ini, pastikan kita sudah mempunyai sertifikat elektronik yang biasa kita gunakan untuk pelaporan SPT PPN ya, e-faktur, SPT masa PPN. Nah, itu sama. Fungsinya sama gitu. Jadi pastikan pada saat kita mau kirim ini kita sudah punya sertifikat elektronik, masukkan passphrase, kemudian kita kirim SPT. Jadi kurang lebih seperti itu untuk materi unifikasinya gitu. Jadi pertama tadi ya kita apa namanya? Kita identifikasi dulu kira-kira ini masuk PPh jenis apa, kemudian kita gunakan masing-masing bukti potong tadi. Kita input masing-masing bukti potongnya, kemudian dari situ setelah itu kita posting. Dari posting baru nanti kita bayarkan dulu pajaknya, terutangnya. Tadi ya sudah disediakan tadi billing-billingnya, tinggal kita create saja masing-masing billing tadi, kita kirimkan. Habis itu setelah dari kita buat kode billing, kita bayar, kita input lagi bukti pembayarannya. Dari setelah bukti pembayaran tadi, baru kita kirim SPT-nya. Jadi kurang lebih seperti itu runtutan langkah-langkahnya ya. Jadi buat bukti potong, kemudian posting bukti potong, kemudian create kode billingnya, bayar pembayaran pajaknya tadi, input pembayaran pajaknya, kemudian setelah itu baru kita kirimkan SPT masa unifikasinya. Gitu. Oke, sampai sini sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan terkait bukti potong unifikasi atau SPT unifikasinya? Silakan. Ya Pak, kalau masa pajak itu yang nentuin berdasarkan bukti transaksi. Kelemahannya di sini untuk e-Bupot unifikasi karena tidak bisa menggunakan dummy seperti PPN atau seperti yang lainnya. Jadi saya tidak bisa sampai full ya, karena memang tadi ya, karena ini transaksinya fiktif semuanya, jadi saya tidak bisa, karena tadi ya harus kita create kode billing dan itu harus di-storekan terlebih dahulu gitu. Karena kalau tidak di-storekan ya ini nggak bisa dilaporkan. Pak, mau tanya dong, Pak. Oke, sampai sini Bapak Ibu, silakan ada yang mau ditanyakan? Ya, mau tanya, Pak. Halo. Halo. Ya, halo, silakan. Ini Pak, untuk masa ibu potnya itu yang kita tergantung transaksi pada saat pembayaran atau Bu ininya Pak, dokumen pendukungnya? Masa pembayaran memang berbeda ya biasanya Bu ya? Soalnya saya pernah buat ibu pot 23. Itu transaksinya agak lama gitu loh Pak. Jadi berapa bulan sebelumnya, nah baru dibayar sekitar 5 bulan. Nah pada saat saya input itu, saya sesuaikan dengan pada saat saya bayarnya Pak. Misalnya bulan Juni, itu transaksi bulan Januari ya, dokumennya. Dia nggak mau Pak, jadi dia maunya sesuai dengan dokumennya itu. Dokumen pendukungnya. Sesuai dengan masanya. tanggal dokumennya ya? Iya, dokumen pendukung. Jadi dia maunya masanya itu masa Januari gitu. Gitu.
Tapi kan itu jadinya lama banget ya antara dokumen sampai ke setoran tadi ya. Iya, karena memang ada masalah itu Pak, pada masalah pembayarannya gitu. Oh, oke. Jadi sama kayak e-faktur berarti ya. Buat e-fakturnya kapan, dibayarkannya kapan gitu ya. Iya. Iya, jadi kalau kita menurut aturan sih ya sesuaikan dengan saat terutang kan. Saat terutang itu kan berarti saat dibuat saat terutangnya itu kan berarti saat saat diserahkan barang atau pada saat ditandatanganinya dokumen itu gitu sih. Berarti sesuai dengan dokumen pendukung ya Pak ya? Iya, harusnya seperti itu gitu. Kalau mau mendekati dengan pembayaran ya mau nggak mau berarti harus buat penomoran bukti baru gitu. Oh, oke. Ya, Mm-mm. terima kasih Pak. Jadi kan misalkan tadi pertama bukti apa dokumennya Januari misalkan. Oh, ternyata pembayarannya baru nanti di bulan Juli. Iya. Ya paling nanti kita harus buat bukti baru di bulan Juli gitu. Jadi untuk mengakomodir biar kita tidak terlalu lama pembuatan bukti potongnya itu. Karena nggak bisa itu dari penyedia jasa gitu. Jadi kita nggak bisa minta nggak Oh, bisa minta oh ya lagi. mereka yang buat itunya ya soalnya Iya. dokumennya. Cuman ya minta mereka lah jadi gitu. Paling itu sih solusinya, Bu, gitu. Berarti sesuai dengan dokumen pendukung ya Pak ya? Iya, dokumen pendukungnya gitu. Terima kasih Pak. Sama-sama, Ibu. Silakan. Pak mau nanya dong Pak. Ya. Pak, kalau dari yang unifikasi itu kalau kita mau lihat 2-3 yang kitanya yang dipotong itu di mananya sih Pak? 2-3 yang dipotong ya? Kita dipotong PPH 23 gitu. Nah, itu kita bisa lihat di unifikasinya di sebelah mana, Pak? Kan kita kadang-kadang harus ngumpulin nih kan bukti potongnya ya. Kadang-kadang kan kita kalau dikirim gitu kan lama gitu. Nah, itu bisa nggak sih kita ngelihatnya, Pak? Nanti coba saya cari dulu, Bu ya. Karena saya juga belum belum bisa menjawab itu. Nanti coba saya cari dulu, Bu ya, itu. Harusnya sih mungkin bisa ya. Atau kalau misalkan nggak bisa, ini juga tadi kebetulan ada WP saya juga. Pak, bisa nggak minta bukti potong untuk perusahaan saya? Kira-kira saya dipotongnya dari mana saja? Itu AR bisa mencarikan itu. Kebetulan tadi saya ada WP yang menanyakan itu. Nah, saya bisa mencarikan itu gitu. Jadi kalau Ibu tidak bisa mencari sendiri gitu dari bukti potong tadi, mungkin sebaiknya minta tolong bantuan AR-nya untuk mencarikan nih kira-kira saya dipotongnya itu berapa totalnya selama setahun misalkan. Itu AR bisa mencarikan gitu. Oh, oke. Kalau yang di biasa itu Pak, yang ibu pot biasa itu? Ibu pot biasa. Nah, saya belum menemukan menu itu ya. Nanti coba saya cari dulu, Bu ya. Nggak, biasanya kan kalau kayak KF faktur kan ada populer itu Iya, data iya kan. itu pajak masukannya bisa. Nah, ini kalau apakah juga sama gitu? Oke. Menarik sih. Nanti coba saya tanyakan dulu, Bu ya, ke teman-teman apakah ada menu kayak pre-populated data itu di pelaporan ini. Oke. Terus yang pertanyaan kedua tadi nyambung dari Mbak Elizabeth. Saya kejadiannya itu dia tagihannya tuh Desember. Tapi kan terus libur akhir tahun tuh. Nah, kita baru bayar PPh 2 baru potong itu di Januari. Itu nggak apa-apa kan, Pak? Kita motongnya baru Januari gitu. Sementara tagihannya itu Desember akhir. Nah, kita baru bayar tagihannya itu dan kita potong PPh 23 itu di Januari. Itu. Kira-kira itu buat bukti potongnya bisa nggak? Kalau bukti potongnya bisa gitu, tapi maksudnya di pembayarannya. Pembayarannya kan kita nggak bisa di Desember juga kan, berarti di Januari. Oh iya. Nah, kayak gitu. Ya, kalau pembayaran kan maksimal kan tanggal 10 bulan berikutnya kan masih bisa dibayarkan itu. Oh, kalau telat Pak, semuanya kita bayar ini kayak FedEx gitu kan, kadang-kadang dia blok gitu kan Pak tagihannya. Nah, itu lebih dari tanggal 15 lah, lebih dari PPh 23 itu tanggal 15 itu. Nah, itu nggak apa-apa kan Pak ya, tetap kita bikin bukti potong. Karena kita baru bayarnya, kita bayarnya baru tanggal 20, 21 gitu. Nah, kita bikin potong PPh 23-nya di Januari tanggal 21 gitu.
Berarti atas tagihan Desember nih Pak. Atas tagihan Desember. Berarti ikutnya masa Januari berarti ya? Nah itu kita ikutnya ke Desember atau Januari Pak jadinya harusnya. Karena kita bayarnya kan di Januari. Di Januari. Ya, Bukti potongnya tapi dibuatnya di Januari. Iya, karena kita baru bayar di Januari. Nah pas kita bayar langsung kita potong. Berarti tadi ikut masuknya ke masa Januari berarti. Oh nggak apa-apa tapi Pak nggak mengikuti invoice-nya dia di bulan Desember gitu. Tadi kan kalau tadi Bu Meska kan nggak bisa ya katanya ya, harus ikut ke masa Desember ya. Gitu. Karena sering banget tuh kejadiannya kita di lapangan pasti kayak gitu deh kan pasti sebulan kemudian gitu biasanya bayar. Nah itu makanya memang kalau kita ikut aturan sih memang harusnya sesuaikan dengan dokumen ya kayak tadi ya dokumennya tanggal berapa ya kita buatkan bukti potongnya tanggal berapa. Cuman kan kadang pembayaran itu kan bisa lama gitu. Utang PPh 23 pada saat pembayaran. Iya, pada saat pembayaran atau pada saat pembuatan dokumen tadi ya gitu. Mana yang kejadiannya terlebih dahulu kalau nggak salah gitu. Cuman saya belum bisa memastikan. Nanti coba saya ini ya kita diskusikan lagi nanti akan mungkin saya jawab di grup. Karena memang itu kejadiannya banyak sih dan sering ya gitu. Jadi kalau memang kejadian seperti itu apakah boleh pembuatan bukti potongnya mengikuti pembayaran ataukah mengikuti dokumen? Gitu. Iya. Oh, oke. Nanti coba karena saya itu kan tanyakan beda udah terus beda tahun gitu kan beda. Pak. Gitu. Oh ya. Kalau beda tahun berarti kan beda pengakuan pendapatan ya? Takutnya ya. Gitu, Pak. Ya. Makasih Pak. Atau mungkin ada yang mau diskusi sharing kalau misalkan terkait masalah ini? Mungkin ada solusinya? Pak, dulu waktu saya masih pakai ISPT biasa tuh Pak, e-book potnya tuh nggak masalah Pak. Jadi misalnya itu kita laporin pada saat kita bayar. Nah cuman pada saat udah pakai e-book pot ini udah nggak bisa. Oh dikunci ya, dikunci di tanggalnya tadi ya? Iya, tergantung dokumen pendukungnya itu Pak. Oh gitu. Jadi mau nggak mau kalau misalkan dokumen pendukungnya itu kita alihkan ke Januari baru bisa gitu ya? Iya. Jadi dokumen pendukungnya di Desember, berarti bukti fotonya harus di masa Desember gitu ya? Iya gitu Pak. Iya. Ya paling itu sih. Kalau misalkan memang kejadiannya seperti itu ya. Gitu. Nanti coba saya tanyakan ya ke teman di klip atau teman di kantor pusat, kira-kira ini solusinya gimana? Gitu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Mungkin Ibu Elizabeth atau tadi Ibu Elizabeth sudah ya. Ibu Meska? Iya Pak, saya juga mau bertanya yang tadi sih sebenarnya sama soal itu potongan itu. Jadi ya nanti butuh jawaban sih. Mana yang duluan, invoice-nya dulu. Oke. Ragu sih Invoice Pak. atau gitu. Pembayaran ya? Ya karena kalau beda tahun sih akan jadi permasalahan sih. Kalau saya sih kemarin kejadiannya tuh kebetulan dia ngasih tagihan di akhir bulan. Ya mau nggak mau kan saya pasti bayar di awal bulan kan Pak gitu. Yeah. Jadi tadi agak pas dengar itu bener nggak ya gitu kan. Karena biasanya kan paling nggak 7 hari gitu kan. 7 hari atau 14 hari masih oke lah gitu kan. Itu satu, butuh jawaban itu. Terus yang kedua, tadi kan saya lihat kalau pakai di ISPT situ kita bisa bikin kode billing tuh langsung dari webnya DJP. Kalau misalnya saya bayarnya pakai di tempat lain kode billingnya tapi lapornya di situ dan buat bukti potongnya di DJP itu nggak masalah Pak. Intinya bayarnya yang beda tempat. Oh nggak masalah. Yang penting nominalnya sama ya. Yang penting nominal dan kodenya sama gitu. Iya. Itu hanya untuk memudahkan saja sebenarnya. Kalau buat jadi biar langsung aja sama gitu kan. Jadi nggak salah kode lagi gitu kalau dibuat kode billingnya di situ. Tapi kalau mau pakai dari pembayaran lain atau kode billing yang lain nggak apa-apa juga. Yang penting pastikan tadi ya masa, jenis pajaknya, jenis transaksinya itu semuanya sudah benar gitu. Oh gitu. Kalau misalnya bikin kode, soalnya saya belum pernah pakai di DJP sih Pak. Maksudnya gitu kalau bayar karena PPh 23 tuh jarang banget. Jarang banget Pak, baru sekali. Oh. Baru sekali aja waktu itu. Jadi makanya tadi pas liatin di DJP bisa, oh ya udah gitu mau mencoba. Biasanya saya pakai online pajak Pak.
Oh, online pajak. Oke. Gitu. Jadi maksudnya kalau memang bisa dialihkan ke DJP semua kan lumayan juga gitu kan. Iya. Tapi bayarnya sih Pak kadang agak PR sih. Kalau udah Iya, karena memang kerjasama enak sih Pak. iya, kalau di online pajak itu kan dia langsung kayak semacam ada top up gitu ya. Udah nggak bisa Pak. Oh, nggak bisa. Ya, sekarang harus transfer atau kredit card. Oh, oke. Kalau Sekarang dulu kan udah kayak nggak kita bisa. ngisi kayak walletnya gitu kan. Iya, Ada betul. walletnya, terus kita tampung, istilahnya kayak rekening penampungannya gitu. Oh, Betul. sekarang nggak bisa. Nggak bisa Iya, Pak. itu sih nggak masalah. Jadi sebenarnya kode billing itu hanya untuk memudahkan saja ya, gitu. Jadi selama kode, jenis, transaksinya, kemudian tahun masanya semuanya udah benar, angkanya yang paling penting ya. Karena tadi juga ada sempat WP saya juga ada selisih Rp1 gitu. Jadi 419 kemudian 420 selisih Rp1. Nah, itu apa namanya? Ya nggak bisa gitu. Jadi mau nggak mau harus disamakan dulu. Gitu. Oke. Jadi kalau tadi ya sebaiknya kalau memang dari kode billing itu ya udah dari situ aja pembayarannya. Oh, kalau bikin kode billingnya di DJP tapi saya nggak bayar, nggak bayar di mana? DJP. Kan kalau keluar kode billing dari DJP kan itu selama berapa lama gitu itu kan 30 bilang gitu hari. Kan. Iya. Tapi saya bikin kode billing di websitenya DJP terus saya lihat nomornya ini terus saya copy lah ke online pajak saya bayar di sana itu bisa juga kan? Oh bisa, nggak masalah gitu. Ya udah. Jadi dipastikan nggak salah sih Pak. Iya, nggak masalah. Yang penting kan nanti ketika kita sudah setor kan ada NTPN-nya kan? Ya. Nah, itu aja yang nanti kita input di bukti penyetoran itu, NTPN itu aja. Betul. Saya tadi udah lihat, makanya lagi cari celahnya aja, Pak. Buat bayar sih, Pak. Oke. Bisa. Thank you, Pak. Sama-sama, Ibu. Oke, Ibu Melia, silakan. Ya, Pak. Bisa dicontohkan untuk mengimpor dengan Excel-nya, Pak? Kan ada import data PPH. Oh ya. Kalau impor kebetulan saya belum nyoba Bu ya, saya belum bisa nyoba. Jadi mungkin nanti di hari Sabtu aja Bu ya untuk impor CSV-nya karena kebetulan juga saya belum nyoba tadi CSV-nya seperti apa karena baru dapat tadi CSV-nya. Jadi mungkin mohon maaf mungkin hari Sabtu besok saja Bu. Mungkin sekalian untuk yang pasal 23 ya. Makasih Pak. Oke, mohon maaf untuk itu. Jadi oke, tadi ya bisa jadi untuk eBupot ini sebenarnya bisa pakai key-in kayak tadi input satu-satu atau bisa juga pakai impor CSV tadi. Nah, cuman untuk impor CSV saya belum nyoba karena file Excel-nya juga saya baru dapat tadi siang, saya belum berani nyoba. Jadi mungkin kita akan belajarnya nanti di hari Sabtu besok ya, sekalian nanti eBupot 23 penutupan brevet sekaligus nanti terakhir ada di e-faktur juga nanti. Gitu. Oke. Mungkin satu lagi pertanyaan, silakan. Oke, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan untuk materi pada hari ini terkait eBupot unifikasi. Mohon maaf, mungkin tidak sampai full ya, karena memang ini masih program baru. Tadi juga saya belum tahu kenapa ada beberapa transaksi yang tidak ada. Nanti coba saya tanyakan ke teman-teman solusinya seperti apa. Contohnya tadi ya, ada transaksi ke bendahara atau transaksi terkait penjualan tanah tadi. Apakah memang itu tidak ada ataukah tadi ya kemungkinan itu yang buat adalah si pemotongnya gitu. Oh ya, pemotongnya. Oke. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita jumpa lagi di hari Sabtu besok sekaligus pertemuan terakhir ya. Pertemuan terakhir brevet ini kurang lebih selama 2 bulan ternyata
akhirnya selesai juga. Nanti setelah itu tinggal kita beres-beres, kemudian nanti untuk sertifikatnya akan kita kirimkan ke alamat masing-masing. Untuk hari Sabtu, untuk materinya adalah masih seputar EBUPOT 23, sekaligus nanti kita coba ya impor CSV-nya seperti apa, serta terakhir itu kita akan belajar mengenai e-faktur. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan saya tutup. Selamat istirahat Bapak Ibu semuanya. Semoga kita selalu sehat semuanya. Selamat berpuasa bagi Anda yang menjalankan. Dan terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you. Sama-sama Ibu.